warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuka diskusi kita pada hari ini tentang komponen modul ajar. Tapi sebelum itu kita persilahkan Bapak Nasirun dulu untuk membacakan doa. Persilahkan Bapak Nasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya untuk memimpinkan doa. Nah, di sini saya akan memulai ice breaking kita ya. Untuk memulai ice breaking kita, lihat gerakan saya ya Bapak Ibu. Lihat gerakan saya. Kepala itu merah. Kuning itu pundak, untuk pundak kuning, dan tepuk tangan adalah warna hijau. Nanti apabila saya menyebutnya kuning, berarti kuning. Ya, paham Bapak Ibu? Ya. Ya, paham Bu. Kita coba ya. Ya. Paham. Tadi untuk kepala pundak Kuning. dan tepuk tangan. Nanti saya akan menyebutkan warnanya saja. Akan menyebutkan warnanya saja. Nanti kalau saya bilang kuning, langsung pegangnya pundak. Kalau saya bilang hijau, langsung tepuk tangan. Ya, kita mulai ya. Ya, Bu. Warna hijau. Merah. Hijau. Kuning. Merah. Hijau. Apa lagi? Hijau. Merah. Merah. Hijau. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas kesempatannya. Nah, di situ gunanya untuk apa? Untuk melatih konsentrasi kita. Untuk melatih konsentrasi kita. Ya, sekarang kita buka sesi aja ya, Pak Ibu Bapak ya. Untuk membacakan atau untuk mempresentasikan tentang komponen modul ajar, silahkan Ibu Marhamah. Atas kesempatan. Ya, terima kasih Ya, Bu Rosita. silakan Ibu Marhamah untuk menjelaskan komponen modul. Ya, terima kasih Bu Rosita atas kesempatannya yang sudah Ibu berikan. Tadi juga pada Bapak Nasirun juga terima kasih sudah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini sesi kita pada siang hari ini kita akan membahas mengenai modul ajar, khususnya itu tentang komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Nah, saya share dulu ya Bapak Ibu presentasinya. Nah, sudah terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai modul ajar, itu khususnya pada materi komponen-komponen dalam modul ajar. Sedikit mengulang, jadi modul ajar itu Bapak Ibu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan juga pedoman yang dirancang secara sistematis dan juga menarik. Jadi modul ajar ini merupakan implementasi dari, itu kan sudah ada dari pemerintah, kemudian kita menurunkannya lagi menjadi alur tujuan pembelajaran dan baru kita implementasikan membentuk modul ajar. Nah, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, kemudian dalam modul ajar ini ada beberapa komponen. Jadi dalam penyusunan modul ajar ini Bapak Ibu, guru itu diberikan kebebasan
untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi tidak ada konsep bakunya, tidak ada format bakunya, semua dikembalikan lagi ke guru. Dan intinya itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada informasi umum, yang kedua ada komponen intinya, dan yang ketiga ada lampiran. Jadi identitas modul ajar itu Bapak Ibu di dalamnya itu informasi yang harus dikembangkan, ada nama penyusunnya, nama Bapak Ibu, kemudian instansi Bapak Ibu dan tahun disusunnya modul ajar tersebut. Ya, ada yang namanya kompetensi awal. Nah, jadi di sini kompetensi awal adalah pengetahuan, keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang kemudian ada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, jadi yang sudah kita pelajari kan Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Ada beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ada apa lagi Bapak Ibu? Kreatif. Kreatif. Ada mandiri. Mandiri. Terus bergotong royong. Kebinekaan global. Berkebinekaan global dan bernalar kritis. Nah, nanti profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu kaitkan dalam membuat modul ajar, tapi tidak semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih nanti profil pelajar Pancasilanya yang mana yang Bapak Ibu kaitkan dalam membuat modul ajar tersebut. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yang ada dalam informasi umum itu ada model pembelajaran. Misalnya ada yang masih menggunakan pembelajaran jarak jauhnya masih pakai daring, atau mau pakai luring, atau bisa mengkombinasikan keduanya daring dan luring. Itu namanya blended learning. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke komponen yang kedua, yaitu komponen inti. Komponen inti tadi itu ada tujuan pembelajarannya, dan ada yang kedua dalam komponen inti itu ada pemahaman yang bermakna. Jadi pemahaman yang bermakna di sini Bapak Ibu itu adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu itu dibuat oleh kita untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran ini itu berisi langkah-langkah Bapak Ibu dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada asesmen. Jadi dalam modul ajar juga Bapak Ibu harus ada asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Bentuk-bentuk asesmennya bisa yang formatif, sumatif, atau mau asesmen sebelum pembelajarannya seperti asesmen diagnostik. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir dalam komponen inti itu ada yang namanya pengayaan dan remedial. Jadi pengayaan ini adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi. Jadi tadi ada yang ketiga, komponen inti dalam modul ajar itu ada lampiran. Lampiran di sini isinya bisa glosarium dan juga daftar pustaka Bapak Ibu. Nah, itu tadi ada, itu yang saya jelaskan sudah hampir semuanya ya Ibu, yaitu mengenai komponen modul ajar. Ada 3 tadi, informasi umum, kompetensi, komponen inti, dan juga lampiran. Sebelum bertanya, saya dulu yang mau nanya ya Bapak Ibu ya. Di sini sebutkan minimal 7 komponen, saya kurangin Bapak Ibu. Sebutkan minimal 2 saja komponen yang ada di dalam modul ajar. Coba Ibu Andri mungkin bisa menyebutkan 2 komponen saja Bu yang ada dalam modul ajar tadi. Ya, baik Bu, terima kasih. Pada komponen ajar itu bagian yang pertama adalah informasi umum. Nah, informasi umum ini terdiri dari identitas sekolah, kemudian ada kompetensi awal, Pancasila, dan sarana prasarana. Nah, lebih ya, saya minta 2 Ibu Andriani tadi menyebutkan 4. Bagus sekali Bu Andri. Kemudian mungkin ya, untuk yang saya sebutkan adalah untuk komponen intinya ya Ibu. Jadi ya, untuk komponen intinya sebutkan 2 ya. 2 Tujuan saja Bu. pembelajaran serta persiapan ya.
tujuan pembelajaran serta persiapan pembelajaran. Boleh, tujuan pembelajaran dan sebentar. Persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran. Ya, jadi tadi Pembelajaran. yang Ibu Rosta sebutkan semuanya ada dalam komponen inti ya, Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini saja materi dari saya. Silakan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau bertanya. Saya Bu. Ya Bapak Ibu ada pertanyaan. Ibu Andri, Atau saya silakan dulu Ibu yang Andri. ingin bertanya. Ibu Andri atau Ibu Rosita dulu nih? Ibu Andri dulu ya. Ya. Tadi kan Ya boleh. ya terima kasih Bu. Tadi kita kan sudah belajar tentang komponen-komponen modul ajar. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu cara prosedur penyusunan modul ajar yang runtun itu seperti apa? Ya. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Andri, bagaimana prosedur penyusunan modul ajar itu yang runtun, gitu ya Bu? Iya Bu. Iya. Jadi dalam menyusun modul ajar itu, kalau menurut saya, kalau misal Ibu itu sudah membuat modul ajar sesuai dengan komponen, sesuai dengan urutan komponen yang tadi sudah saya jelaskan, di dalam modul ajar Ibu tuh sudah ada semuanya, sudah ada informasi umumnya, sudah ada komponennya, dan kemudian sudah ada lampirannya. Nah, maka modul ajar yang sudah dibuat Ibu Andri tadi sudah bisa dikatakan modul ajar yang runtun. Begitu Ibu Andri. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Ibu Rosita mungkin? Ya, saya. Terima kasih atas kesempatannya ya Ibu. Tadi di sini ada pertanyaan pemantik ya. Itu pertanyaan yang menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi kata Ibu tadi pertanyaan memancing. Berarti pertanyaan memancing itu sama dengan pertanyaan yang tidak langsung ya berarti. Iya. Pertanyaan pemantik itu sama dengan pertanyaan yang tidak langsung. Tidak tertulis. Iya, Bu. Iya, terima kasih Bu Rosita. Jadi tadi pertanyaan... Ini satu lagi, Bu. Iya, Bu. Ya, satu lagi. Dari tentang komponen modul ajar ya, Ibu ya. Ya. Bukan, ada dari prinsip. Prinsip penyusunan modul ajar. Di situ ada mencakup tentang berkesinambungan. Nah, lalu apa maksud berkesinambungan itu pada penyusunan modul ajar, Bu? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rosita. Tadi pertanyaannya ada dua ya, Bu. Yang pertama itu mengenai pertanyaan pemantik. Yang kedua mengenai salah satu prinsip penyusunan modul ajar. Nah, saya coba dulu jawab yang pertama, yaitu tentang pertanyaan pemantik. Nah, jadi pertanyaan pemantik itu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Jadi ini pertanyaannya bisa tertulis atau bisa juga tidak tertulis, Bu Ibu. Jadi pertanyaan awal memancing keingintahuan peserta didik tentang materi yang ingin Bapak Ibu ajarkan nanti. Nah, contohnya di sini, misalnya dalam membuat sebuah cerpen. Jadi Bapak Ibu tanya dulu nih sebelum menugaskan anak menjelaskan tentang cerpen, Bapak Ibu bisa tanya dulu ke anaknya, kira-kira apa anak-anak yang membuat sebuah cerpen itu menarik untuk dibaca? Menurut kalian cerpen yang bagaimana yang menarik untuk dibaca? Jadi kan mereka tuh punya gambaran dulu nih sebelum melakukan pembelajaran yang sesungguhnya. Seperti itu Bu Rosita. Ya. Terima kasih, Bu. Yes. Yang selanjutnya tadi tentang berkesinambungan ya Bapak ya Ibu.
kalau berkesinambungan itu Bu dalam prinsip prosedur penyusunan modul ajar itu artinya Bu dari satu komponen dengan komponen lain itu harus memiliki keterkaitan. Jadi harus sesuai nih, kan dari awal sudah kita tentukan tujuan pembelajarannya itu mau yang bagaimana, mau sampai mana. Nah itu kita tidak boleh terlepas dari tujuan pembelajaran itu dalam penyusunannya, dalam membuat informasi, dalam membuat komponen inti itu harus saling berkaitan. Begitu Ibu Rosita. Nah, jadi terima kasih Bu. Iya, jadi dalam membuat modul ajar itu jangan sampai kegiatan awal, inti, dan penutupnya itu malah melenceng dari tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di komponen inti tadi. Seperti itu, Bu Rosita. Ya, begitu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Ini yang ada ingin bertanya. Bapak Nasirun ingin bertanya, Pak? Saya rasa cukup sudah, Bu. Gimana Bapak? Sudah cukup? Sudah cukup. Iya. Nah, tadi sudah banyak ya pertanyaan. Jadi mungkin nanti dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, tentang komponen inti, komponen modul ajar. Ya, Ibu Andri. Ya, saya akan saya menyimpulkan dari materi hari ini kita belajar komponen belajar yang terdiri dari komponen inti dan tampilan. Jadi bahwa dalam membuat modul ajar itu kita perlu adanya kesiapan dalam segala hal sebelum proses pembelajaran dilakukan. Kemudian banyak poin-poin penting yang harus disertakan di dalam sebuah modul ajar agar dapat membuat modul menjadi semakin lebih baik. Ya, itu kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Andri tadi yang sudah memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran materi kita hari ini, yaitu mengenai komponen modul ajar. Mungkin sampai sini dulu materi yang bisa saya sampaikan mengenai komponen modul ajar ini. Saya pribadi memohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Rosita selaku moderator kita pada hari ini. Terima kasih atas penjelasannya ya dari Ibu ya. Sangat lengkap semuanya Bu penjelasannya tentang apa itu modul ajar, tentang apa itu komponen-komponen modul ajar. Terima kasih kepada Ibu Marhamah selaku fasilitator kita. Untuk sesi berikutnya yaitu doa. Dipersilahkan kepada Bapak Nasirun untuk memimpin doanya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi kita pada hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Ibu Siti Marhamah bisa kita lakukan nantinya pada waktu kita akan membuat modul ajar di sekolah kita masing-masing. Jadi untuk doa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dengan doa kita nantinya kita bisa menjalankan apa yang sudah diamanahkan oleh Ibu Siti Marhamah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasirun yang telah memimpinkan doa. Semoga dari yang kita bahas tadi sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk diimbaskan kepada orang lain dan sekolah lain. Terima kasih juga atas penjelasannya dari Ibu Marhamah selaku fasilitator kita. Saya ucapkan terima kasih dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.